Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeng Retno Lestari dari kelas 11 Farmasi 1 akan menjelaskan sedikit tentang obat gangguan sistem saraf pusat. Di sini terdapat kompetensi dasar yang meliputi yang pertama ada menganalisis obat berdasarkan penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf pusat. Kemudian ada memahami pemakaian obat yang berhubungan dengan penyakit pada sistem saraf pusat. Kemudian mengidentifikasi obat yang berhubungan dengan penyakit pada sistem saraf pusat. Dan yang terakhir memberikan informasi pemakaian obat yang berhubungan dengan penyakit pada sistem saraf pusat. Selanjutnya terdapat obat golongan-golongan sistem saraf pusat. Yang pertama ada analgetika antipiretika, yang kedua ada antiemetika atau menghilangkan mual atau muntah, kemudian ada anti-epilepsi, kemudian ada psikofarmaka yang terdiri dari antipsikotika dan antidepresan, kemudian ada neurotropika, ada anestetika umum dan lokal, kemudian ada Parkinson serta hipnotika dan sedativa. Kemudian di sini terdapat gambar bagian-bagian otak manusia yang terdiri dari cerebrum, lobus frontalis, hipotalamus, lobus temporalis, pons paroli, ada lobus parietalis, talamus, ada lobus occipitalis, diencephalon, cerebellum, dan medula oblongata. Dan di sini juga ada belahan kiri otak, otak tengah, corpus callosum, belahan kanan otak, dan ganglia basal. Kemudian di sini ada tentang bahasan sistem saraf pusat. Rangsangan di sistem saraf pusat yang berhubungan dengan yang pertama yaitu ada pusat sakit yaitu di bagian cerebrum, yang kedua pusat tidur dan pengatur suhu tubuh pada hipotalamus, kemudian kapasitas mental pada cerebral cortex. Penggolongan obat di sistem saraf pusat berdasarkan farmakodinamik yaitu ada yang merangsang atau menstimulansi. Jadi secara langsung atau tidak langsung merangsang aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Kemudian menghambat atau mendepresi. Jadi secara langsung atau tidak langsung bisa memblokir proses tertentu pada aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Di sini terdapat penggolongan yang pertama yaitu analgetika. Analgetika atau analgesik adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri sampai pada nyeri hebat yang sulit dikendalikan tanpa menghilangkan kesadaran. Hampir semua analgetik memiliki efek antipiretik yang merupakan penurun demam dan antiinflamasi. Kemudian di sini terdapat analgesis sebagai antiinflamasi, yaitu dengan bekerja berdasarkan penghambatan sintesis prostaglandin yang merupakan penyebab rasa nyeri. Kemudian di sini terdapat penggolongan nyeri, yaitu ada nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri hebat. Contoh dari nyeri ringan yaitu sakit gigi, sakit kepala, nyeri otot, nyeri haid, dan lain-lain. Di sini terdapat obat analgesik yang bersifat perifer seperti paracetamol yang suka ada di warung-warung dan acetosal. Kemudian ada nyeri sedang yaitu sakit punggung, migrain, rematik. Obat ini yaitu obat golongan AIN seperti diclofenac dan ibuprofen. Kemudian ada nyeri hebat, contohnya yaitu kejang usus, kolik batu empedu, kolik batu ginjal, serta kanker. Obatnya yaitu terdiri dari analgesik sentral atau narkotik. Ada penggolongan analgesik non-opioid atau analgesik perifer, yaitu tidak mempengaruhi sistem saraf pusat, berefek antipiretik atau penurun demam. Kemudian ada analgesik sentral atau analgetik narkotika, yaitu ada daya penghalang nyeri yang hebat,
Dosis besarnya yaitu bisa menimbulkan depresan umum, efek samping, rasa nyaman, euforia. Kemudian ada penggunaan insidental atau berdasarkan kasus. Kemudian selanjutnya ada penggolongan analgesik perifer, yaitu ada 4 golongan. Yang pertama itu ada golongan salisilat, yaitu aspirin atau acetosal dosis kecil untuk mencegah trombosit koroner dan cerebral. Kemudian ada golongan paraaminovenol, yaitu ada fanacetin, paracetamol dalam jangka panjang menyebabkan kerusakan hati. Kemudian ada golongan pirazolon, phenylbutazon, efek antiinflamasi, lemah pirazolon dan derivatnya antalgin yang menyebabkan anemia aplastik trombositopenia. Kemudian yang terakhir ada golongan antranilat atau asamepinamat, yaitu antiinflamasinya lemah dibanding aspirin. Efek sampingnya itu ya ada gejala iritasi mukosa lambung dan gangguan saluran cerna. Kemudian terdapat penggolongan analgesik narkotik, yaitu ada alkaloid alam yang terdiri dari morfin dan kodein. Kemudian ada derivat semi sintesis yang terdiri dari heroin. Kemudian ada derivat sintesis yang terdiri dari metadon dan fentanil. Dan yang terakhir ada antagonis morfin yang terdiri dari nalorfin, naloxon, dan pentazocim. Untuk nalorfin, naloxon digunakan sebagai antagonis morfin pada overdosis atau intoksitas obat-obat analgetik narkotik. Selanjutnya di sini ada AINS atau analgetik antiinflamasi non-steroid. Biasanya obat analgesik yang memiliki efek antiinflamasi pada pengobatan rematik dan GOUT atau kelebihan asam urat di daerah sendi yang dapat mengakibatkan pembengkakan atau rasa nyeri. Nah, di sini ada contoh obatnya yaitu ibuprofen yang memiliki antiinflamasi yang lemah yang bersifat analgetik antipiretik. Kemudian ada diklofenak yang memiliki antiinflamasi terkuat. Kemudian di sini ada phenylbutazon yang memiliki antiflogistik kuat sebagai campuran jamur rematik. Jadi di sini kita harus berhati-hati karena di sini terdapat campuran bahan-bahan yang bersifat phenylbutazon yang dapat merusak sel darah. Kemudian di sini ada indometakin, yaitu anti radang kuat seperti diklofenak yang digunakan pada encok akut. Kemudian ada piroxicam, analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi yang kuat untuk melawan encok. Efek sampingnya yaitu perdarahan dalam lambung usus. Kemudian ada COX2 inhibitor. Contoh obatnya itu ada colecoxib, etoricoxib, rovcoxib, dan tidak bisa digunakan jangka panjang karena berefek buruk terhadap jantung, bisa mengiritasi. Kemudian di sini ada kelebihan GOUT. Kelebihannya itu asam urat di daerah sendi yang mengakibatkan pembengkakan dan rasa nyeri. Kemudian di sini ada penggolongan obat yang kedua yaitu ada antiemetika yang merupakan obat-obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan perasaan mual dan muntah. Yang paling penting dalam pengobatannya adalah mencari sebabnya. Muntah dapat disebabkan oleh yang pertama ada rangsangan dari asam lambung ke pusat muntah karena kerusakan mukosa lambung usus, makanan yang tidak cocok seperti hepatitis dan lain-lain. Yang kedua ada rangsangan tidak langsung melalui chemoreseptor trigger zone atau dalam singkatan CTZ, yaitu daerah yang dekat dengan pusat muntah rangsangan oleh obat-obatan,
yaitu ada tetrasiklin, digoxin, estrogen, morfin, dan lain-lain. Gangguan ini keseimbangan dan gangguan metabolisme. Kemudian yang ketiga ada rangsangan melalui cerebral cortex dengan melihat, membau, dan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kemudian penggunaannya bisa seperti mabuk jalan atau motion sickness. Akibatnya stimulasi berlebihan di labirin yang merangsang pusat muntah melalui CTZ atau chemoreceptor trigger zone. Kemudian yang kedua yang selalu dialami oleh ibu-ibu yang lagi mengandung yaitu mabuk kehamilan atau morning sickness. Pada kasus ringan sebaiknya penggunaan obat dihindari agar tidak berakibat buruk terhadap janin. Pada kasus berat, golongan antihistamin atau fenotiazin atau bisa disebut dengan promethazine terkadang dikombinasikan dengan vitamin B6 dan sebaliknya dalam pengawasan dokter. Kemudian yang terakhir ada mual atau muntah oleh penyakit tertentu karena pengobatan dengan radiasi atau obat-obatan sitostatika. Di sini ada penggolongan antiemetik. Yang pertama ada golongan antikolinergik atau skopolamin dan antihistamin tertentu, yaitu kurang efektif, nyaman dipakai karena efek mengantuk. Contohnya ada sinarizin, dimenhidrinat, dan promethazine. Kemudian ada golongan antagonis dopamin atau dopamin blocker. Contohnya ada metoclopramid dan domperidone. Mekanisme kerjanya merintangi reseptor dopamine ke CTZ atau tidak efektif untuk motion sickness. Kemudian di sini ada derivat butyrophenoin, yaitu ada haloperidol dan droperidol untuk muntah karena efek samping zat opioid atau setelah bedah. Kemudian di sini ada derivat fenotiazin, bisa disebut dengan CPZ atau efek sampingnya sedasi dan gejala ekstrapiramidal. Kemudian ada golongan antagonis serotonin, contohnya ada ondansetron, propisetron, untuk pasien mual muntah yang berkaitan dengan obat sistematika. Kemudian yang terakhir ada golongan lain, yaitu kortikosteroid efektif terhadap muntah yang disebabkan oleh efek obat kanker. Contohnya ada dexamethasone dan metilprednisolon. Kemudian ada dronabitol efektif terhadap muntah pada pemberian obat kanker golongan narkotik. Kemudian ada benzodiazepin mempengaruhi sistem limik otak atau memperbaiki sikap pasien terhadap peristiwa muntah. Contohnya ada lorazepam, alozaprida, dan digunakan setelah pembedahan. Kemudian ada radioterapi dan kemoterapi untuk menghambat muntah secara sentral. Terima kasih, maaf bila ada salah-salah kata karena saya masih tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.